14, tuliskan hasil perpangkatan berikut ini. A. Setengah dikali dengan 6 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2. Berarti ini sama dengan setengah dikali dengan 6 pangkat 3 itu 216 dikurang dengan 4 pangkat 2 itu 16. Maka sama dengan setengah dikali dengan 200 atau sama dengan 100. B. 8 tambah 3 kali min 3 pangkat 4. Berarti ini sama dengan 8 tambah 3 kali 81. Sama dengan 8 tambah 243 atau 251. C. 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4 dibagi dengan 3. Berarti ini sama dengan 1296 dikurangi 256 dibagi 3. Sama dengan 1040 dibagi 3 itu sama dengan 346,67. D. 1/4 dipangkatkan 4 dikali dengan min 1/16 dipangkatkan 2. Ini menjadi 1/4 pangkat 4 kali min 1/16 itu sama aja dengan 1/4 dipangkatkan dengan 4. Maka sama dengan 1/4 dipangkatkan 2. Inilah dia. Nomor 15. Dapatkan nilai n dari persamaan berikut ini. A. 3 pangkat n sama dengan 243. Ini kita bisa buat 3 pangkat n sama dengan 243 itu 3 pangkat 5. 3-nya kita coret, maka n-nya sama dengan 5. B. 2 pangkat n tambah 1 sama dengan 1/16. Ini sama dengan 2 pangkat n tambah 1 sama dengan 2 pangkat negatif 4. Basisnya sudah sama, kita bisa coret, maka ini menjadi n tambah 1 sama dengan min 4 atau n sama dengan negatif 5. C. 4 pangkat n sama dengan min 2 pangkat 0. Min 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah ini kita bisa ubah lagi, 4 pangkat itu sama dengan 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 itu 1. Maka n-nya sama dengan 0. D. 48 dibagi 3 sama dengan n pangkat 4. Berarti 48 bagi 3 itu 16 sama dengan n pangkat 4. 16 itu 2 pangkat 4 sama dengan n pangkat 4. Karena pangkatnya sama, kita bisa coret, maka n yang dimaksud sama dengan 2. Inilah jawabannya. Nomor 16. Satu karung yang berisi beras memiliki massa 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. 50 kg itu sama dengan 50 kali 10 pangkat 3 gram. Terus ini kita bisa rubah menjadi 25 kali 10 pangkat negatif 3 gram. Jadi banyak butir dalam karung tersebut itu sama dengan 50 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 25 kali 10 pangkat negatif 3. Sama dengan, ini kita sederhanakan, 50 bagi 25 itu 2. Terus 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat negatif 3 menjadi 10 pangkat 6 butir. Atau sama dengan 2 juta butir beras. Nomor 17, seluruh planet yang ada dalam tata surya melakukan gerakan revolusi mengelilingi matahari. Planet Neptunus memerlukan waktu sekitar 2,5 kali 10 pangkat 2 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran penuh. Matahari memerlukan waktu selama 2,25 kali 10 pangkat 8 tahun untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh. Berapa banyak revolusi yang dilakukan oleh planet Neptunus dalam mengelilingi matahari ketika matahari menyelesaikan gerakan mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh? Ini panjang ya pertanyaannya. Jadi ini kita bisa buat sama dengan banyak revolusi daripada planet Neptunus itu sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 8 tahun. Ini yang matahari dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat 2. Atau bisa kita buat 225
kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 25 kali 10 pangkat 1. Ini kita sederhanakan menjadi 225 dibagi 25 itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 atau sama dengan 900.000 kali revolusi planet Neptunus dalam mengelilingi matahari ketika matahari menyelesaikan gerakan mengelilingi pusat matahari Bima Sakti dalam satu putaran penuh. Inilah jawabannya. 5 minutes later. Nomor 18. Setiap jantung manusia rata-rata memompa sekitar 7 kali 10 pangkat negatif 2 liter darah dalam setiap detak jantung. Dalam tiap menitnya rata-rata jantung manusia berdetak 70 kali. Berapa liter darah yang dipompa oleh jantung manusia dalam waktu 1 tahun? 1 tahun itu dibuat sama dengan 365 hari. Tuliskan jawabanmu dalam notas ilmiah, bulatkan sampai 2 tempat desimal. Berarti ini kita tahu satu hari sama dengan 24 jam. Itu sama dengan 1440 menit. Kalau 1 tahun itu sama dengan 365 dikali dengan 1440 menit atau sama dengan 525.600 menit. Terus detak jantung selama 1 tahun itu sama dengan 525.600 dikali dengan 70 kali detak per menitnya sama dengan 3679200 kali. Nah, sekarang banyak liter darah dalam 1 tahun yang dipompa adalah 7 kali 10 pangkat negatif 2 dikali dengan 36.79200 atau sama dengan 25.744 liter, atau kita bisa buat 2,5 kali 10 pangkat 4 liter. Itulah jawabannya. Nomor 19. Mengapa pernyataan matematika berikut sebagai pernyataan benar atau salah? Berikan alasanmu. A. 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3 sama dengan 0. Ini salah ya. Yang benarnya adalah 1. B. 2 kali 6 dipangkatkan 5 sama dengan 2 pangkat 5 kali 6 pangkat 5. Ini sudah benar. C. 2 per 5 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 7 per 5 pangkat negatif 7. Ini salah. Yang benar harusnya ini menjadi 5 pangkat 7. D. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 20. Ini benar. 2 pangkat 20 itu sama dengan 4 pangkat 10. Nomor 20. Sederhanakan bentuk di bawah ini. A. Ini bentuknya. Nah, ini kita bisa sederhanakan yang sama di yang atas dan bawah kita bisa coret seperti ini. Terus 8 dan 4-nya dibagi 4 1 dibagi 4 itu 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 2 A pangkat 5 kali A menjadi A pangkat 6 B pangkat 3 C pangkat 3 per 3 kali B pangkat 2 C pangkat negatif 3. Ini kita sederhanakan menjadi 2 per 3 A pangkat 6 B pangkat 3 dibagi dengan B pangkat 2 menjadi B, C pangkat 3 dibagi dengan C pangkat negatif 3 menjadi C pangkat 6. Inilah jawabannya. B. 2M pangkat 0 kali M pangkat 2 per 3. Ini M pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti kita bisa buat menjadi 2M pangkat 2 per 3. C. M pangkat 3 tambah 4 per M pangkat negatif 3 sama dengan M pangkat 3 tambah, ini kita bisa rubah menjadi 4M pangkat 3 menjadi 5M pangkat 3. Nomor 21 diberikan X sama dengan 27 dan Y sama dengan 63. Tentukan hasil dari operasi di bawah ini. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk bilangan berpangkat paling sederhana. A X pangkat 3 dikali dengan Y. Berarti ini sama dengan 27 pangkat 3 dikali dengan 63. Berarti ini kita bisa buat 3 pangkat 3 dipangkatkan 3, terus 63 kita jabarin menjadi 3 pangkat 2 atau 9 dikali dengan 7. Berarti ini sama dengan 7 dikali dengan
3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 9 menjadi 3 pangkat 11. Inilah jawabannya. B. X per akar Y. X nya itu 27, Y nya itu adalah 63. Berarti 3 pangkat 3 dibagi dengan akar 9 dikali dengan akar 7. Berarti sama dengan 3 pangkat 3 per 3 kali akar 7 atau 9 per akar 7. Ini kita rasionalkan, akar 7 kali akar 7 menjadi 9 per 7 akar 7. 22 tuliskan dalam bentuk pangkat paling sederhana. A. 243 dibagi dengan 20. Ini sama dengan 12,15 atau sama dengan 1,215 kali 10 pangkat 1. B. 500 dibagi dengan 9 sama dengan 55 kali 56 atau sama dengan 5,556 kali 10 pangkat 1. C. 50 dibagi dengan 625 itu sama dengan 2 kali 5 pangkat 2 per 5 pangkat 4 atau sama dengan 2 per 5 pangkat 2 atau 8 per 100 sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 2. D. 49 per 686 ini sama dengan 7 pangkat 2 dibagi dengan 7 pangkat 2 dikali 14. Ini sama, kita coret, berarti 1 per 14 itu sama dengan 7,14 kali 10 pangkat negatif 2. Nomor 23, perhatikan tabel berikut ini. Ini satuan panjang kilometer, hektometer, megameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, mikrometer, nanometer. Ini satuan panjang dalam satuan meter. Pertanyaannya, dengan menggunakan tabel di atas, isilah titik-titik di bawah ini. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan. A. 1 hektometer itu sama dengan titik-titik milimeter, sama dengan 10 pangkat 5. B. 1 kilometer sama dengan titik-titik sentimeter, itu sama dengan 10 pangkat 5. C. 1 dekameter sama dengan titik-titik mikrometer, itu sama dengan 10 pangkat 7. D. 1 desimeter sama dengan titik-titik nanometer, itu sama dengan 10 pangkat 8. Perhatikan tabel unsur-unsur kimia beserta jari-jari atomnya berikut ini. Semua pengukuran dituliskan dalam satuan nanometer. Ini nama unsur kimianya, ada magnesium, oksigen, fosfor, kalium, dan barium. Dan ini jari-jari atom masing-masing unsur. A. Apakah jari-jari atom fosfor lebih panjang daripada jari-jari atom magnesium? Coba kita perhatikan, ini fosfor, ini magnesium. Kalau kita perhatikan bahwa fosfor itu lebih kecil daripada magnesium ya, berarti jawabannya adalah lebih pendek. B. Unsur apa yang memiliki jari-jari atom terbesar dan terkecil? Coba kita lihat, yang paling besar itu adalah barium, ini terbesar. Yang terkecil adalah oksigen, terkecil. C. Berapa kalikah panjang jari-jari atom barium jika dibandingkan dengan jari-jari atom oksigen? Berarti ini sama dengan barium dibagi dengan oksigen, itu sama dengan bariumnya itu 2,4 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan oksigen itu 4,8 kali 10 pangkat 4. Nah ini kita sederhanakan, 2,4 dibagi dengan 4,8 itu setengah dikali dengan 10 pangkat 5 dibagi dengan 10 pangkat 4 itu sama dengan 10. Berarti setengah kali 10 itu 5/1. Berarti perbandingannya itu 5:1. D. Berapa kalikah panjang jari-jari atom kalsium jika dibandingkan dengan jari-jari atom fosfor? Jadi kita bisa buat kalsium berbanding dengan fosfor sama dengan kalium itu 1,92 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan fosfor itu sama dengan 9,6 kali 10 pangkat 4. Ini juga sama dengan 1,92 dibagi dengan 9,6
6 itu sama dengan 1/5 kali 10 atau sama dengan 2/1, berarti 2/. Inilah dia jawabannya. Nomor 25, misalkan diperoleh data bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Jika diasumsikan total penduduk Indonesia adalah 250 juta jiwa, berapa meter kubik sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Indonesia dalam kurun waktu 1 bulan atau 30 hari? 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti kita bisa buat jumlah sampah Indonesia per hari sama dengan 2,5 liter per hari dikali dengan 250 juta atau sama dengan 2,50 kali 10 pangkat 8 juta jiwa. Ini kita kalikan menjadi 6,25 kali 10 pangkat 8 liter per hari sampah yang dihasilkan. Kalau selama 30 hari, maka menjadi 30 kali 6,25 kali 10 pangkat 8 liter per hari, maka sama dengan 1,875 kali 10 pangkat 10 liter sampah. Ini liter sampah ya, liter sampah. Berarti sama dengan 1,875 kali 10 pangkat 7 liter kubik sampah yang diperoleh oleh penduduk Indonesia selama 30 hari. Jangan buang sampah sembarangan. Pesan